Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Nah, Ustadz, bertemu lagi dengan Ustadz ya dalam pembelajaran tematik, terutama untuk buku pena 5C. Kita lanjut untuk pembelajaran di tema ke-7 dengan judul Peristiwa dalam Kehidupan. Kita langsung bahas ya, karena materinya ini cukup banyak, jadi tidak semua materi kita masukkan ke dalam PowerPoint ini atau kita masukkan ke dalam video ini. Jadi silakan nanti anak-anak Ustadz, kalau misalnya ada beberapa materi yang tidak Ustadz bahas, silahkan dibaca di buku penanya masing-masing. Paham ya? Baik, kita mulai untuk beberapa materi yang Ustadz sampaikan. Subtema 1, kita masuk ke subtema 1. Nanti kita akan belajar subtema 1 dan subtema 2. Peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Jadi ini berbicara tentang sejarah ya, terutama di muatan IPS. Kita berbicara tentang penjajahan bangsa Eropa. Masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Penjelajahan samudera yang dilakukan pada abad ke-15 menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Eropa mendatangi negeri-negeri timur yang melimpah kekayaan alamnya, termasuk Indonesia. Hal ini terjadi untuk mewujudkan tujuan utama dari penjelajahan samudera, yaitu glory, gold, gospel, dan rempah-rempah. Glory itu artinya kejayaan, kemudian gold memiliki kekayaan, kemudian gospel untuk menyebarkan agama, dan yang terakhir mencari rempah-rempah. Nah, keempat hal ini merupakan tujuan dari datangnya bangsa-bangsa Eropa untuk menjajah atau untuk mewujudkan tujuan utama mereka untuk melakukan penjelajahan samudera, terutama ke Indonesia ya. Kemudian untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia kita akan membahas tentang teks narasi. Nah, kalau di tema ke-6 kemarin kita belajar tentang teks eksplanasi. Nah, di tema 7 kita belajar tentang teks narasi. Apa itu teks narasi? Teks narasi, terutama untuk teks narasi sejarah ya, adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa sejarah tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Jadi itu teks narasi. Kemudian kita masuk ke muatan pembelajaran IPA tentang perubahan wujud benda. Jadi ada beberapa perubahan wujud benda yang sudah kita pelajari. Di tema 6 kemarin juga sudah pernah kita pelajari, terutama di halaman 8 ya. Nah, ini ada beberapa perubahan wujud benda, yaitu membeku, mencair, dan menguap. Nah, membeku itu adalah perubahan benda dari benda cair menuju benda padat. Contohnya adalah es batu. Kemudian kalau perubahan wujud benda yang mencair adalah benda padat yang berubah menjadi benda cair. Contohnya es krim yang meleleh. Kemudian menguap itu adalah benda cair yang berubah menjadi gas. Contohnya apa? Adalah contohnya air mendidih. Kemudian perubahan wujud benda yang kedua, ada mengembun, menyublim, dan mengkristal. Adapun mengembun itu adalah perubahan dari gas berubah menjadi cair, kemudian menyublim dari benda padat kemudian ke benda gas ya, ke gas. Kemudian mengkristal itu adalah gas ke padat. Contoh-contoh mengembun, bulir-bulir air. Contoh menyublim itu adalah kamper atau pewangi ruangan ya. Yang belum tahu kamper itu silakan nanti di searching di Google apa itu kamper. Kamper itu pewangi ruangan. Kemudian mengkristal contohnya adalah butir-butir salju. Kemudian kita masuk ke sifat-sifatnya. Nah, jadi sifat-sifat benda tadi ya, terutama benda padat, cair, dan gas itu memiliki sifat-sifat. Apa saja sifat-sifatnya? Nah, silakan dilihat ya. Ini ciri-cirinya. Benda padat itu memiliki bentuk dan volume yang tetap dan tidak mengikuti bentuk dan wadahnya. Zat penyusunnya sangat rapat. Gaya tarik zat penyusunnya sangat kuat. Contohnya adalah pensil, penggaris, penghapus, dan kerikil. Sedangkan benda cair itu memiliki ciri-ciri memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Kemudian mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, menekan ke segala arah, kemudian dapat meresap melalui celah-celah kecil. Contohnya air, sirup, susu, dan minyak. Untuk benda gas ya, itu memiliki ciri-ciri
memiliki bentuk yang tidak tetap, mengisi seluruh ruang yang ditempati, menekan ke segala arah, bentuk sesuai wadah, dan zat penyusunnya sangat berjauhan. Contohnya adalah oksigen, uap air, aroma masakan, dan pewangi. Nah, ini adalah contoh dari benda cair ya, sifat-sifat benda cair. Nah, gelas merupakan wadahnya. Ya, gelas adalah benda padat. Air di dalamnya adalah bentuk benda cair. Bentuk air mengikuti bentuk wadah yang ditempatinya. Ya, jadi kalau wadahnya berupa gelas, maka air akan berbentuk gelas. Kalau wadahnya berbentuk kotak, maka airnya akan berbentuk kotak. Jadi disesuaikan dengan wadahnya masing-masing. Ya, itu tadi tentang IPA. Nah, sekarang kita kembali lagi ke muatan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu mengelompokkan informasi teks narasi sejarah. Kita dapat mengelompokkan informasi-informasi tersebut menggunakan kata tanya 5W1H ya. Apa itu? 5W 1H. 5W itu adalah what, where, when, who, and why. Sedangkan 1H-nya itu adalah how. Apa itu what? Itu artinya adalah apa. Digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi dalam teks. Where artinya di mana. Digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks. Kemudian yang C, when, digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam teks. Who artinya siapa, digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi dalam teks. Kemudian why, mengapa, digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa dalam teks. Kemudian yang terakhir how, atau artinya bagaimana, digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa dalam teks. Baik, itu tadi ya bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk ke muatan pembelajaran SBDP. Kita akan mempelajari tentang nada diatonis mayor dan minor. Apa itu tangga nada diatonis? Ya, tangga nada diatonis itu memiliki rangkaian 7 nada dari do sampai la, sampai si ya. Dimulai dari nada dasar hingga nada oktav yang jarak nadanya telah ditentukan. Kemudian tangga nada diatonis dibagi menjadi 2. Nah, yang disebut tadi ya, yaitu diatonis mayor dan diatonis minor. Kedua tangga nada tersebut dibedakan berdasarkan jarak nada atau disebut interval. Nah, kita perhatikan di gambar ya. Ini perbedaan antara tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Kalau kita lihat dalam pianika ya, kita mungkin contohnya itu yang lebih mudah adalah pianika. Kalau tangga nada diatonis mayor itu dimulai dari nada C. Do-nya itu dimulai dari nada C. Nada C itu di sini. Ya. Nah, jadi itu dari do, re, mi, fa, sol, la, si ke do lagi. Nah, itu adalah tangga nada diatonis mayor, dimulai dari C. Sedangkan tangga nada diatonis minor ya, itu dimulai dari A di sini ya, atau di huruf la ya. Di huruf la. Jadi tidak sama dengan tangga nada diatonis mayor tadi. Nah, kemudian jarak intervalnya juga berbeda-beda. Kalau diatonis mayor jaraknya itu adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah ya. Sedangkan tangga nada diatonis minor itu 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1 ya. Jadi itu perbedaan tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor. Kita lanjutkan ke muatan pembelajaran IPS lagi ya, tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Nah, oleh karena peristiwa tentang sejarah terutama tentang penjajahan ini sangat banyak materinya ya. Jadi beberapa ustadz sebutkan judulnya saja dan ringkasannya saja, sedangkan lebih lengkapnya silahkan anak ustadz baca di buku bupenanya masing-masing ya. Di buku bupena tema 7 itu banyak sekali sejarah-sejarah tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Nah, ini contohnya ya. Contohnya ada seperti perjuangan rakyat Maluku ya pada tahun 1533 yang diserang oleh bangsa Portugis ya. Kemudian perlawanannya ya yang terjadi di tahun 1570 yang dipimpin oleh Sultan Ba'abullah disebabkan oleh tewasnya Sultan Khairun. Kemudian Portugis menyerah
dan meninggalkan Maluku pada tahun 1575. Ini contoh perjuangan rakyat Maluku. Nah, kemudian di muatan PPKN itu ada faktor-faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Apa sih yang membuat bangsa Indonesia itu beragam atau berbeda-beda? Ya, contohnya ini adalah faktor letak geografis negara Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa. Kemudian faktor sejarah Indonesia, yaitu adanya percampuran budaya asing. Kemudian faktor keberagaman kenampakan alam di Indonesia, karena wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau. Nah, itu salah satu faktor ya, faktor-faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Baik, itu tadi beberapa materi di subtema 1 ya, subtema 1 yang tidak semuanya bisa Ustadz bahas. Karena kalau Ustadz bahas satu persatu durasinya akan sangat lama. Jadi silakan anak Ustadz dibuka bukunya untuk dipelajari kembali dan dipahami lebih dalam. Kita masuk di subtema 2 ya. Jadi ini subtema 1 dan subtema 2. Di muatan pembelajaran IPS kita akan mempelajari tentang peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Ya, jadi ada banyak sekali peristiwa-peristiwa penting ya saat kita ingin memproklamirkan kemerdekaan. Contohnya adalah pembentukan BPUPKI, kemudian pembentukan PPKI ya. Untuk lebih jelasnya silakan nanti dibaca anak Ustadz di buku, karena penjelasannya ini lumayan panjang ya. Jadi Ustadz akan menjelaskan saja bahwa peristiwa-peristiwa tersebut salah satunya adalah pembentukan BPUPKI, kemudian pembentukan PPKI. Nah, kemudian ada lagi peristiwa Rengas Dengklok. Ini juga salah satu peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan ya, yaitu tentang golongan muda yang tidak setuju dengan golongan tua, kemudian menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Makanya disebut peristiwa Rengas Dengklok ya. Untuk lengkapnya silahkan dibaca bukunya. Kemudian ada peristiwa-peristiwa heroik setelah kemerdekaan. Kalau tadi sebelum kemerdekaan, ini setelah kemerdekaan. Contohnya peristiwa 10 November 1945 merupakan peristiwa pertempuran sengit antara tentara sekutu dan rakyat Surabaya. Salah seorang pemimpin barisan banteng, Bung Tomo, berpidato berapi-api untuk membakar semangat rakyat Surabaya. Itu salah satu contoh peristiwa heroik ya. Kemudian pertempuran Ambarawa yang terjadi pada tahun 1945 juga, dari tanggal 20 November sampai 15 Desember 45 di Ambarawa ya. Kemudian ada peristiwa Bandung Lautan Api ya. Ini juga salah satu peristiwa heroik ya. Sebelum ditinggalkan, Bandung Selatan dibumi hanguskan atau dibakar agar tidak dapat dipakai oleh musuh. Meskipun demikian, para pejuang tetap melawan sekutu dengan taktik gerilya. Peristiwa tersebut pun dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Itu tadi tentang sejarah ya, narasi sejarah beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum dan sesudah proklamasi. Nah, kita masuk lagi ke muatan bahasa Indonesia, yaitu mengelompokkan informasi teks narasi sejarah menggunakan peta pikiran. Sebelum membuat peta pikiran, kita harus memahami terlebih dahulu isi teks narasi sejarah secara keseluruhan. Catatlah informasi penting dari teks tersebut dan kelompokkan berdasarkan kata tanya. Apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu, informasi-informasi tersebut dapat kamu sajikan ke dalam bagan peta pikiran. Nah, ini lanjutan dari pembelajaran IPA ya, tentang perubahan wujud benda yang dapat kembali. Nah, wujud suatu benda dapat berubah menjadi wujud benda yang lain. Misalnya air yang membeku menjadi es, atau es krim yang mencair saat didiamkan di ruang terbuka. Namun, benda yang telah berubah wujud tersebut dapat kembali ke wujud asalnya dengan beberapa perlakuan ya. Jadi tidak semua bisa. Coba perhatikan gambar. Nah, ini ada air yang dimasukkan ke dalam freezer ya, kemudian berubah menjadi es membeku. Kemudian es yang didiamkan di ruang terbuka kembali menjadi air atau mencair. Ini salah satu perubahan bentuk benda. Kemudian faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda ya. Ini contohnya, perubahan wujud benda dipengaruhi oleh kalor atau panas. Contoh perubahan wujud benda adalah proses mencair, menguap, dan menyublim. Ketiga proses tersebut terjadi karena benda-benda yang berubah menyerap
yang berubah menyerap kalor dari lingkungan sekitar, apakah dipanaskan atau didiamkan. Sementara itu, proses membeku, mengkristal, dan mengembun terjadi karena benda-benda yang berubah melepaskan kalor ke lingkungan sekitar didinginkan sehingga dapat berubah wujud. Nah, ini contohnya. Kita masuk ke muatan pembelajaran SPDP tentang pola lantai pada gerak tari kreasi daerah. Pola lantai adalah perpindahan atau pergerakan posisi pada tarian yang dilakukan secara berpola oleh penari. Para penari menggunakan pola lantai agar tarian terlihat lebih menarik. Nah, ini contoh pola-pola lantai ya, ada pola vertikal. Contohnya adalah tari Yosepan dari Papua. Kemudian pola lantai horizontal, contohnya adalah tari Saman dari Aceh. Kemudian pola lantai garis melengkung, ya, itu seperti tari Rejang Dewa dari Bali. Kemudian pola lantai diagonal, ya, seperti tari Bedaya Ketawang, ya. Nah, setelah itu kita akan mempelajari muatan PPKN tentang Bhinneka Tunggal Ika dalam hidup bermasyarakat. Keberagaman masyarakat yang ada di lingkungan sekitar hendaknya disikapi dengan menerapkan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, setiap individu masyarakat harus saling menghormati dan juga menghargai. Nah, ini adalah contohnya saat membantu korban bencana alam dan kerja bakti membersihkan lingkungan, kita harus bekerja sama meskipun berbeda suku dan agama. Dengan demikian, kita telah menerapkan semangat Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat. Nah, baik anak-anak Ustadz, itu tadi sedikit penjelasan ya dari Ustadz video di subtema 1 dan 2 tema 7. Jadi tidak semua materi bisa Ustaz jelaskan di sini karena masalah durasi. Ya, silahkan simak kembali, pelajari kembali materinya itu di buku pena 5C ya, di tema ke-7. Jadi anak Ustaz ya, silahkan belajar kembali, kemudian kerjakan latihan yang sudah diberikan nanti yang akan diberikan di grup WA-nya masing-masing. Ya, Ustadz kira itu saja penjelasan sedikit Ustadz tentang tema 1 dan 2 tema 7. Ya, kita bertemu lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat walaupun kita di rumah dan daring. Ya, semoga kita tetap semangat belajar dan apa yang kita pelajari di rumah akan sama dengan apa yang pelajari kita di sekolah. Ustadz kira itu yang bisa Ustadz sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.